Retakan lempeng bumi antara Pulau Natal dengan Pulau Jawa berjarak 360 km. Ini adalah potensi gempa megatrust. Sekali lagi, ini potensi. Yang namanya potensi itu berbeda dengan prediksi. Kalau prediksi itu ramalan. Nah, kalau potensi sudah terdeteksi. Jadi di selatannya Pulau Jawa itu ada pulau yang namanya Pulau Natal. Nah, Pulau Natal ini termasuk wilayah kekuasaannya Australia. Walaupun toh jaraknya sangat dekat sekali dengan Pulau Jawa, tetapi ternyata Pulau Natal itu adalah kekuasaan dari wilayah Australia. Nah, letak Pulau Natal terletak hanya sekitar 360 km dari selatan Pulau Jawa. Dan ternyata ini juga orang-orang di Nusantara, terutama orang Jawa, jarang yang tahu adanya Pulau Natal di selatannya Pulau Jawa. Oleh sebab itulah, bagi teman-teman saudara-saudara kami yang punya HP, dan HP-nya ada namanya Google Map, lihat saja di Google Map. Kemudian dari Google Map itu perkecil gambarnya, kemudian geser ke selatan. Dari Pulau Jawa geser saja ke selatan, kemudian perbesar lagi di laut, tengah-tengah laut itu perbesar. Diperbesar, dari situ ada namanya Pulau Natal. Pulau Natal terletak hanya sekitar 360 km dari selatan Pulau Jawa dan kurang lebih 1400 km dari barat laut dari daratan Australia. Sebenarnya kalau dari Australia yang besar itu letaknya jauh sekali, 1400 km, tetapi Pulau Natal termasuk Australia. Nah, Pulau Natal ini adalah pulau vulkanik. Pulau vulkanik itu adalah pulau yang di bawahnya ada gunung berapi. Ya, gunung berapi ini, gunungnya Masya Allah menyemburkan api. Dan bisa dilacak di Google Map. Ayo coba di Google Map dilacak. Pulau vulkanik ini merupakan puncak dari gunung bawah laut yang tingginya lebih dari 4.500 meter. Bayangkan nih, 4.500 meter gunung ada di bawah laut. Di bawah laut nih 4.500 meter, kurang lebih 14.800 kaki, yang menjulang dari sekitar 4.200 meter, kurang lebih 13.780 kaki di bawah laut. Dan Pulau Natal hanya sekitar 300 meter, kurang lebih 984 kaki di atasnya itu. Nah, dari Pulau Natal ini kalau kita tarik sampai menuju ke utara, kemudian menuju ke barat, sampai ada Selat Sunda. Nah, di Selat Sunda itu ada juga gunung, di bawahnya lautan ada Gunung Krakatau. Nah, Gunung Krakatau ini sekali lagi sudah pernah meletus tahun 1883. Ledakannya, suaranya itu sampai terdengar di mana-mana. Bahkan dikatakan 2/3 dunia mendengar letusan daripada Gunung Krakatau. Nah, Gunung Krakatau yang sudah pernah meletus itu memunculkan anak-anak Gunung Krakatau juga masih aktif. Kemudian kita tarik lagi menuju ke barat ke utara, ya, menuju barat ke utara sampai di Aceh. Dari Aceh di situ lempengan bumi yang retak. Mulai dari Aceh menuju ke bawah sampai Sumatera Selatan, sampai Lampung hingga Selat Sunda, ini retakannya sudah sangat lebar. Dari Selat Sunda menuju pinggiran Pulau Jawa sampai menuju ke timur. Mulai dari Banten, ini Banten, sepanjang Banten, kemudian masuk ke Jawa Barat, yaitu mulai dari Sukabumi, kemudian masuk ke Jawa Tengah sampai ke Cilacap, masuk ke Jawa Timur sampai ke Banyuwangi, menuju ke timur lagi sampai ke Bali, menuju ke timur lagi sampai Nusa Tenggara, ini menuju ke utara sampai Sulawesi, Maluku dan seterusnya. Ini lempengan-lempengan buminya lebar, sudah lebar. Bahkan diprediksi lebarnya sudah melebihi lebarnya Pulau Jawa. Jadi awalnya memang prediksi karena memang terjadi bertahun-tahun. Kemudian BMKG dan BRIN sudah bekerja sama mengadakan penelitian. Ini bukan prediksi lagi, tetapi ini adalah potensi.
potensi gempa. Sehingga BRIN dan BMKG sudah sepakat ini tidak menggunakan kata prediksi, tetapi menggunakan kata potensi. Nah, kalau kata potensi itu kapan terjadinya belum bisa dipastikan. Karena memang retakan buminya itu sudah hancur sedikit-sedikit. Jadi hancur, jadi bumi yang sudah retak itu kanan kirinya hancur, menimbulkan gempa yang magnitudenya adalah kecil. Magnitudonya mungkin sekitar 2 atau 3, 3,2, bahkan 1, ini retakan gempa ini selalu terjadi. Nah, kalau gempa ini sudah terjadi sedikit demi sedikit, ya seperti tanah longsor begitu, tanahnya longsor, bleng masuk ke dalam lautan, kanan kiri bleng masuk ke dalam lautan, sepanjang retakan itu. Nanti kalau sudah retakannya semakin lebar dan manusianya sudah tidak mengandalkan zikir dan doa, manusianya sudah enggak mau al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, manusianya tidak mau perintah pada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, maksiat di mana-mana merajalela, manusianya sudah sulit untuk diajak mengkaji Al-Qur'an, banyak alasan ini itu. Tetapi kalau diajak membahas politik, geger-gegeran, rame sekali. Ini tatkala itulah gempa akan terjadi. Jadi kalau ditanya kapan gempa itu terjadi, ini nunggu tentang perbuatan manusia. Sama dengan kapan kiamat terjadi, nggak ada manusia yang tahu. Nggak ada kecuali Rasulullah pun dikasih tahu oleh Allah terjadinya pada hari Jumat. Tetapi Jumat kapan? Nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Karena memang terjadinya kiamat kubra itu tergantung kepada umat Islam. Jika umat Islam sudah nggak ada yang mengkaji Al-Quranul Karim, tidak ada yang mengkaji ilmu-ilmu Islam, umat Islam sudah nggak ada yang tahu tentang sholat, tidak ada yang tahu tentang zakat, puasa dan haji, maka Ka'bah akan dihancurkan. Kemudian ayat-ayat Al-Quran akan diangkat oleh Allah. Tatkala itulah terjadi kiamat kubra. Nah, selama umat Islam ini masih ada generasi yang mempelajari Al-Quran di mana-mana, maka kiamat diundur oleh Allah. Sama dengan gempa megatrust ini. Gempa megatrust ini kalau manusia di Indonesia sudah semakin lalai, sudah ribut huru-hara di mana-mana, jarang orang yang kaji secara serius, jarang orang yang zikir dan doa secara serius, maka saat itulah gempa bumi megatrust ini akan terjadi. Jadi sekali lagi, mari kita senantiasa berzikir dan berdoa, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bertaubat dengan cara kita rajin membaca Al-Quran dan memahami isi Al-Quran. Demikian, semoga manfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.